Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, berjumpa kembali kita dengan kajian daripada hadis Arba'in yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Kali ini kita akan bicarakan hadis yang ke-21. Hadisnya adalah berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Amrin Waqil Abi Amrata Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak qala qul amantu billahi summa istaqim. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Abu Amru, ada yang memanggilnya Abu Amrah, Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya ia berkata, aku pernah berkata, ya Rasulullah, katakanlah kepadaku ungkapan tentang Islam di mana aku tidak akan menanyakannya kepada seorang pun selain engkau. Beliau kemudian bersabda, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis riwayat Muslim. Kita lihat dulu biografi perawi Abu Amru Sufyan bin Abdullah ini dipanggil juga dengan nama Abu Amru As-Saqafi, dinisbahkan kepada Saqif, dan juga dipanggil dengan At-Taifi atau At-Taif karena sahabat ini terhitung sebagai penduduk Taif. Karena Umar radhiyallahu anhu pernah memberikan mandat kepadanya untuk mengurusi zakat para penduduk Taif. Nah, jadi beliau ini adalah bernama Amru bin Sufyan bin Abdullah, ini dipanggil juga dengan nama Abu Amru As-Saqafi dan dinisbahkan dengan Saqif, dan dipanggil pula dengan At-Taifi karena sahabat ini terhitung penduduk Taif. Karena beliau penduduk Taif, maka dipanggil dengan At-Taifi. Kemudian pada zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu pernah diberikan mandat kepadanya untuk mengurusi zakatnya para penduduk Taif. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat ini sebanyak 5 buah hadis. Jadi kalau kita lihat, beliau ini meriwayatkan 5 buah hadis. Hadis ini mempunyai kedudukan yang sangat agung dan merupakan bagian dari keelokan intisari dari sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis yang dipilih oleh Imam An-Nawawi yang beliau muat dalam kitab Arba'in ini merupakan hadis yang sangat agung, ya, sangat mulia, karena merupakan intisari dari sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang dari Imam Nawawi ini merupakan juga beliau ini menyaring hadis-hadisnya, yang mana hadis-hadis itu disaring oleh beliau yang memiliki makna yang sangat mendalam atau intisari dari ajaran-ajaran Islam. Jadi beliau saring sehingga dalam kitab Arba'in ini terdapat 42 hadis, yang mana memang hadis ini sangat penting untuk kita pelajari, bahkan kita hafalkan sebagai umat atau orang Islam. Nabi memberikan jawaban kepada si penanya ini dengan menghimpunkan seluruh makna-makna Islam, iman dan ketaatan dalam hal ini. Jadi dalam hadis itu ada
tentang bagaimana orang beriman dan bagaimana tentang ketaatan daripada orang beriman yang mana disuruh supaya senantiasa istiqomah. Nabi SAW bersabda, "Qul amantu billahi summastaqim." Katakanlah aku beriman pada Allah, kemudian beristiqomahlah. Nah, jadi yang namanya beriman ini merupakan memegang sangat penting sekali dalam Islam. Kalau kita dikarunia Allah sebagai orang beriman, berarti kita harus mensyukuri, karena termasuk iman ini nikmat Allah yang paling besar. Sebab kalau tanpa iman kita tidak bisa masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Jadi kita tiketnya itu adalah kita harus beriman dulu. Bila orang itu kada beriman, nah kalau kau masuk anak surga. Jadi harus beriman, kemudian dia beramal soleh. Jadi orang itu beriman sebagaimana dalam ayat Al-Quran kan, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali ya kan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan senantiasa saling menasihati dalam kesabaran dan saling menasihati dalam watawasaw bil haqqi, dalam kebenaran, watawasaw bis sabr, artinya dia senantiasa menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi orang menasihati itu perlu kita dalam menasihati kebenaran itu perlu yang namanya juga adalah kesabaran. Jadi iman itu adalah yang pertama kita beriman, habis itu adalah kita melaksanakan amal soleh. Dan kita melaksanakan amal soleh ini adalah juga harus istiqomah lah. Istiqomah artinya bukan yang namanya istiqomah itu kan artinya kita tegakkan sampai kita meninggal dunia. Jangan wayah-wayah kita mengerjakan, wayah-wayah kada. Nah itu artinya kada istiqomah, apalagi pas akhir-akhir hidup kita malah kita tidak mengerjakannya atau meninggalkannya ketaatan tersebut. Nah itu nanti malah menjadi bukan husnul khatimah, malah menjadi su'ul khatimah. Maksudnya beriman dan beristiqomahlah sebagaimana yang diperintahkan kepada kamu untuk kamu kerjakan. Jadi kita harus beriman, kuncinya kita harus beriman. Walaupun kita ini misalnya ya kan menjadi orang kaya, punya harta yang banyak, sampai rumah tingkat yang ya banyak sekali tingkatnya, tingkat 5, tingkat 6, tingkat 7, 10, emasnya itu berkilo-kilo, kita mobil mewah, tapi kalau kita tidak beriman, apa gunanya? Sebab nanti kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Jadi penting kita harus beriman dulu. Nah kalau kita beriman, kita juga bukan hanya beriman saja. Sebab kalau beriman saja tanpa diiringi dengan perbuatan kita, ketaatan kita, apa yang diperintahkan oleh Allah itu kita tidak kerjakan, ya sama juga nanti kan bohong. Maksudnya kalau kita beriman tapi kita tidak mengerjakan sholat, padahal kan sholat itu adalah wajib, tidak berpuasa pada bulan Ramadan, nah itu juga nanti mengakibatkan kita ini mendapat siksa Allah dari api neraka. Sedangkan sholat itu adalah wajib hukumnya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan pada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Sama dengan puasa Ramadan itu juga adalah wajib. Jadi kalau kita tidak mengerjakannya kita berdosa. Ayatnya kan berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu untuk mengerjakan puasa. Jadi harus kita kerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, seperti sholat, puasa, berzakat, ya kan, naik haji bagi yang mampu.
Nah itu harus kita kerjakan. Apa-apa yang sunat-sunat pun kita kerjakan. Membaca Al-Quran, warattilil Quran tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Nah baca Quran kita kerjakan. Sholawat kita gawi jualah. Nah kita gawi jual sholawat tadi. Kemudian kita berzikir. Afdhalul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Nah berarti kita seutama-utama zikir adalah mengucap la ilaha illallah. Nah kita kerjakan juga zikir. Dan yang dilarang atas dirimu agar kita tinggalkan, dan apa-apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan, seperti kita dilarang untuk berzina, mencuri, berbohong, menggibah orang lain. Kan banyak kita ini kadang-kadang tanpa sadar kita itu menggibah orang lain, kumpul-kumpul membicarakan sesuatu yang menggibah orang lain, dan itu nanti kita menjadi orang yang rugi di akhirat kalau kita menggibah orang lain, karena pahala kita itu akan kita berikan kepada orang lain. Apa yang dilarangnya? Mabuk-mabukan, ya jangan kita gawi mabuk, menggibah, dan perbuatan-perbuatan lainnya, perbuatan syirik. Nah, meminta kepada kuburan, meminta kepada setan, iblis, kedukun, itu kita tinggalkan. Istiqomah itu adalah konsisten di atas satu jalan dengan mengamalkan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan larangan-larangannya. Istiqomah, kalau kita mengerjakan sholat sampai akhir hidup kita usahakan kita tetap mengerjakan sholat. Jangan nanti sudah tua koler, atau ada waktu muda mengerjakan sholat, sudah tua sudah sampai ya kada sembahyang lagi. Nah itu salah kan. Atau kita biasa membaca Al-Quran, nah kita tetap kita rutinkan, walaupun sibuk misalnya tetap kita kerjakan. Atau kalau ketinggalan juga nanti pada waktu luang kita qadha, kita kerjakan, walaupun itu misalnya amalan sunat. Maksudnya supaya kita tetap istiqomah, jangan mudah melalaikan. Amalan sedikit, walaupun sedikit tapi istiqomah itu lebih baik daripada banyak habis itu kita kada lagi menggawi perai. Nah itu angin-anginan. Maka istiqomahlah kamu pada jalan yang benar. Kalau kita sudah beriman, walaupun ada godaan-godaan dari yang lain mengganggu keimanan kita, mengganggu hijrah kita, mengganggu ya ketaatan kita, nah hendaklah tetap kita istiqomah. Jangan kita mudah terganggu, tergoda oleh godaan-godaan duniawi yang lain, sebagaimana yang diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang telah bertaubat bersama kamu. Nah, jadi kalau kita sudah melakukan kebenaran di jalan Allah yang benar, kita ya tetaplah istiqomah di jalan Allah, menjadi orang-orang yang bersama orang-orang yang taubat, orang-orang yang kembali kepada Allah. Itu bisa dilihat dalam surah Hud ayat 112. Allah juga berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqomah, maka para malaikat akan turun kepada mereka. Jadi orang yang beriman pada Allah, beristiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka, membantu mereka, yaitu ketika ia mati. Para malaikat itu memberikan kabar gembira kepada mereka dengan firman-Nya, janganlah kamu merasa takut dan jangan pula merasa sedih. Jadi malaikat itu akan memberikan kabar gembira kepada orang yang istiqomah dengan mengatakan jangan takut, ya kan, jangan sedih, namun bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kamu. Jadi orang yang istiqomah akan diberikan kabar gembira oleh Allah melalui malaikat dengan surga yang dijanjikan kepada orang yang beristiqomah.
Dalam tafsir disebutkan bahwa ketika mereka itu diberi kabar gembira dengan memperoleh surga, maka mereka berkata, bagaimana halnya dengan anak-anak kami, apa yang mereka makan dan bagaimana pula keadaan mereka sesudah kami. Jadi orang yang akan dijanjikan oleh Allah masuk surga ini bertanya kepada malaikatnya kan, kepada ya tadi yang memberikan kabar, bagaimana dengan anak-anak kami, makanan dan minum mereka, ya kan. Nah, maka dikatakan kepada mereka, kamilah walimu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Atau kita lihat lebih jelasnya pada surah Al-Fussilat ayat 30 sampai 31, maksudnya kami yang akan mengurusi urusan mereka sesudah kamu, sehingga dengan itu hati mereka menjadi tenang. Jadi orang yang istiqomah, maka anak cucunya juga akan dipelihara oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, sehingga yang orang yang melakukan istiqomah ini hatinya itu merasa tenang dengan keturunannya. Jadi hadis ini memuat bahwa harus teguh di atas keimanan. Jadi kita ini kalau sudah beriman pada Allah itu harus teguh, jangan mudah tergoyah dengan segala sesuatu. Istiqomah di atas syariat Allah. Jadi kita ada yang mengatakan bahwa iman itu masalah hati, sedangkan istiqomah itu ada pula yang mengatakan apa yang dilakukan oleh tubuh. Artinya kita melaksanakan syariat Allah, seperti kita melaksanakan sholat, puasa, itu adalah perbuatan-perbuatan tubuh kita, dan itu hendaklah kita laksanakan sampai kita ajal menjemput. Mudah-mudahan ya kan kita dapat melaksanakan sampai akhir hayat kita dan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Kemudian keimanan kepada Allah mendahului ketaatan. Yang pertama adalah kuncinya kita harus beriman, baru kita lanjutkan dengan taat kepada Allah. Tidak bisa kita melaksanakan sholat puasa tapi belum beriman, sia-sia, tidak ada nilainya ketaatan kita. Tapi hendaklah kita beriman dulu kepada Allah, baru kita iringi dengan ketaatan. Kemudian amalan-amalan soleh itu akan memelihara keimanan. Jadi kalau kita senantiasa setelah beriman kita melaksanakan ketaatan, mudah-mudahan dengan ketaatan itu akan memelihara keimanan kita selamanya. Artinya dengan tetap kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, sholat, puasa, zakat, mudah-mudahan Allah memberikan tetap keimanan kita sampai akhir hayat. Jadi yang namanya iman itu harus ada amal saleh. Jadi iman itu dibuktikan dengan amal soleh, dan amal soleh tidak akan diterima oleh Allah tanpa orang itu beriman. Jadi keduanya itu harus memiliki hubungan yang sangat erat. Yang pertama beriman, kemudian kita lanjutkan dengan melaksanakan amal soleh, dan amal solehnya pun harus istiqomah. Diharapkan istiqomah, jangan mau meninggal tidak lagi mengerjakan ketaatan. Ini adalah yang salah, keliru. Hendaklah kita tetap istiqomah sampai akhir hayat kita, sehingga kita menjadi orang yang husnul khatimah. Nah, demikian perjumpaan kita pada pembahasan hadis yang ke-21 ini mengenai iman dan istiqomah. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua, dan kalau ada kehilapan, kesalahan, mohon maaf, mohon ampun pada Allah, karena yang namanya kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.